Sungguh sangat mengejutkan melihat kehidupan janda tua yang kini berusia 60 tahun yang tinggal di gubuk reot terbuat dari dinding tepas, tiang pelepas sawit, tidak jauh dari kuburan muslim. Dalam rumah itu hanya sebuah cahaya yang keluar dari lampu teplok yang terbuat dari kaleng, botol kaca, dan kain sebagai sumbunya sebagai alat penerangan. Aliran listrik sudah mencapai 40 tahun tidak ada sejak suaminya yang telah meninggal dunia. Ketidakmampuan ekonomi, aliran listrik pun tak pernah digunakan. Sedihnya lagi, memasak hanya menggunakan kayu bakar. Jika cuaca hujan tidak bisa memasak, kamar mandi pun berada di luar rumah dan kondisi ala kadarnya tanpa ada dinding sebagai pelindung dan tanpa WC. Mirisnya lagi saat ingin membuang air besar di malam hari, terpaksa menggali tanah yang lokasinya tidak jauh dari rumah gubuk. Kehidupan menyedihkan ini dijalani oleh Nurmawati, janda tua yang tinggal di Dusun 1, Desa Mangga 2, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Menurut pengakuan Nurmawati, rumah berbentuk gubuk yang sudah miring berukuran 2x3 meter didirikan secara bergotong royong bersama anak lelakinya di atas tanah wakaf. Ia punya anak sebanyak 5 orang, 4 orang sudah menikah dan tinggal 1 orang pria yang belum menikah. Dan itulah yang menemaninya saat tidur. Anaknya tidur di sebuah gubuk reot yang hanya berjarak 5 meter tanpa listrik dan gas LPG. Keseharian anaknya bekerja sebagai nelayan, terkadang ada membawa uang pulang dari laut dan terkadang tidak ada sama sekali. Apa nih Bu? Tolong Pak Prabowo, saya minta bantuan rumah. Rumah saya bocor. Hujan pun saya tahankan Pak. Tolonglah saya lah Pak. Tolong Pak. Minta tolong Pak. Gubuk yang nyaris tumbang ini pun terpaksa ditempatinya selama puluhan tahun. Karena kondisi ekonomi membuatnya makan sehari-hari pun terkadang sulit. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan lainnya? Bantuan dari pemerintah pusat yang ia terima hanya berupa beras dan uang selama tahun 2024 2 kali diterimanya. Ia tak menggunakan gas LPG untuk memasak karena tidak mampu membelinya. Kalau boleh berharap, katanya, ia memohon kepada Presiden Prabowo, lanjut Menteri Sosial, Pemerintahan Provinsi Sumut, Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, dan para dermawan berkenan kiranya memberikan bantuan rumah dan menyumbang sebahagian rezeki kepadanya untuk menyambung hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa mencari upahan menanam padi di Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin bersama temannya. Uang yang didapat hanya cukup untuk makan sehari-hari, ungkapnya dengan berlinang air mata.